Cuma mampir sebentar. Iya. Sebentar namun bermakna. Pak, izin Pak, maju lagi Pak. Pak, mau tanya Pak soal bea keluar Pak, soal bea keluar emas itu gimana sih Pak kalau dari Kementerian Keuangan? Emas ada kan, karena sekarang kan bea ekspornya nol kalau nggak salah. Itu selain untuk meningkatkan pendapatan pemerintah juga untuk melihat sih berapa sih ekspor emas kita sebetulnya. Jadi kita lihat nanti ada potensi income apa yang kita bisa dapat dari pertambangan itu yang mungkin sebelumnya belum tahu. Saya nggak estimasi. Kalau salah angkanya, saya lupa angkanya berapa triliun lagi. Kemarin pedagang buahnya mau minta ada larangan terbatas untuk produk impor ilegal. Siapa? Pedagang lifting mau dilegalkan, Pak. Mau dilegalkan terus Saya nggak peduli. Minta di DPR kita Pak. Saya nggak peduli sama pedagangnya. Pokoknya yang barang masuk ilegal, saya berhentiin. Saya nggak mungkin buka pasar untuk barang-barang ilegal kan. Tapi mereka usulnya ada larangan terbatas kan? Itu gimana Pak? Bukan hal saya bukan kemarin nggak legal, saya tangkap. Itu kan. Pak, Kalau Anda lihat cerita apa Al Capone zaman dulu impor apa dari Kanada ke Amerika, alkohol kan. Apa alkoholnya beracun? Enggak, tapi karena melanggar undang-undang itu sama saya kerja seperti itu. Tapi sebenarnya ada temuan kan sih Pak, ini ada datanya nggak berapa besar dampaknya ke ekonomi makro gitu Pak? Angkanya gimana? Angka kerugiannya? Begini, saya kan selalu bilang market kita kuat, besar, 90% dari domestic demand itu 90% dari ekonomi kita. Globalnya kacau balau yang 10% itulah 20%. Kalau yang domestiknya dikuasai asing, dikuasai barang asing, apa untungnya buat pengusaha domestik selain pedagang-pedagang yang jumlahnya relatif kecil dibanding rakyat kita semua. Jadi saya memaksimalkan market domestik untuk pemain domestik. Nanti pedagang itu juga kalau mereka cukup cerdas memanage dagangnya bisa shift kan ke barang-barang domestik. Kalau mereka bilang jelek, bilang aja bagus. Kan demandnya akan dengan demand yang menentukan kualitas barang. Kalau jelek ya nggak dibeli sama masyarakat. Pak Purbaya banyak yang Pertamina dan PLN Pak soal kompensasi Pertamina dan PLN. Yang mana nih? Pak Purbaya banyak yang khawatir Banyak yang khawatir kehadiran Wamen Thomas kemarin di RDG BI itu ada kemungkinan unsur politis gitu Pak, atau banyak yang mengira itu ada intimidasi gitu. Menurut Enggak, Bapak itu kan gimana? undang-undangnya membolehkan kan. Pemerintah boleh mengirim pejabat setingkat menteri mengikuti rapat Dewan Gubernur yang menentukan bunga, tingkat suku bunga. Perannya Pak Wamen di sana Saya pikir untuk menjelaskan pandangan aja dan melihat di mana sih suasana di Bank Sentral. Jadi ke depan akan lebih sinkron antara pemerintah dengan Bank Sentral. Jadi bukan negatif, harusnya pandangannya harus positif, lebih positif ke depannya, bukan negatif. Pak, kredit perbankan melambat Pak. Kredit perbankan melambat jadi 7,36%. Ini akan ada evaluasi nggak Pak soal penempatan dana di perbankan? Enggak, saya akan tambah lagi malah uangnya. Kan saya udah bilang kan, kita lihat M0-nya, tadi saya lihat kan M0-nya di akhir Oktober menurun sedikit kan. Dari tadinya 13% turun ke 7%. Artinya dorongan dari saya agak berkurang sedikit sehingga saya tambah uang lagi ke ekonomi 76 triliun. 25 ke bank besar itu, satu ke bank Jakarta. Tapi Pak Purbaya soal kompensasi Pertamina dan PLN kan dibikin per bulan ya Pak untuk diberikannya. Itu alasannya kenapa sih Pak? Apa untuk ada meningkatkan cash flow dan memperbaiki cash flow dan jangan saya dituduh nggak bayar utang gitu kira-kira. Makasih ya. itu apa kemarin impor BBM Cash flow mereka akan lebih bagus, tiap bulan akan dapat 70% dari ininya. Nanti 30% dihitung di bulan September. Nanti kalau itu kurang, sisanya dibayar September semua. Jadi 9 bulan pertama dibayar di bulan September. Pak Purbaya dan Nasara ngajak ke Cina Pak. Dan Nasara ngajak ke Tiongkok. Makasih ya. Sini Pak. Katia. Pak soal Pak, temuan satu kontainer bayarnya 550 juta Pak, itu gimana Pak? Iya. Pak, yang Pak bongkar muat satu kontainer itu bayarnya 550 juta kata pedagang thrifting, itu masuk ke oknum, kira-kira bakal ditindak nggak Pak? Gini, orang bisa ngomong apa aja, belum tentu betul, harus diklarifikasi lagi betul apa enggak. Tia mana Tia? Saya nggak tahu angka yang sebetulnya berapa, tapi yang jelas sekarang orang bea cukai udah nggak berani main-main lagi.
Kalau main-main ya saya tindak ke depan, saya udah kasih peringatan keras semuanya. Karena mereka cukup baik, banyak orang baiknya, jadi nggak usah khawatir. Itu kalau ada tuduhan itu coba rekodnya mana, saya akan tindak langsung. Kalau cuma ngomong-ngomong aja kan nggak benar kayak gitu, itu namanya fitnah. Kalau ada buktinya, saya akan eksekusi langsung. Oke, terima kasih Termasuk dia. semuanya. Makasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.